Babak 1989, membunuh dengan pisau pinjam. Penerjemah, Lege. Tidak ada yang salah dengan menghentikan Suzimo. Namun, Pak Tuage merasa ada sesuatu yang salah. Hanya saja, situasinya berbahaya dan tegang di medan perang yang kacau dan dia tidak punya energi untuk memikirkannya dengan cermat. Selanjutnya, Fang Xuan sudah maju terlebih dahulu dan Pak Tuage hanya bisa mengikuti. Di udara, tanda seru, mengandalkan divine power kecepatan ekstrim dari sayap rock, Suzimo melewati rintangan dari banyak tentara dunia lain tanpa melambat sama sekali saat dia mendekati Yunting yang berada di depan. Tiba-tiba, sesosok muncul dari samping dan melemparkan pukulan dengan aura yang sangat ganas. Udara di sekitarnya menjadi panas terik karena gesekan pukulan itu. Pukulan itu tidak memiliki gerakan tambahan. Itu adalah pukulan lurus yang sederhana tapi itu menyegel semua jalur kemajuan Suzimo. Ekspresi Suzimo tidak berubah saat dia mengabaikan pukulan itu. Alih-alih menunjukkan tanda-tanda kelemahan, dia menyerang ke depan dengan kejam. Ledakan. Keduanya bertabrakan dengan ledakan yang memekakkan telinga. Sosok Suzimo muncul dan berhenti di udara. Seorang ahli. Selanjutnya, itu adalah ahli tingkat atas. Saat ini, tubuh sejati teratai hijau telah tumbuh ke puncak kelas 9 dan dapat mengambil harta darmik tingkat hitam bawaan tanpa menggunakan kidarahnya. Terlepas dari fisiknya yang mengejutkan, fakta bahwa dia bisa diblokir setelah melepaskan divine power kecepatan ekstrim dan sayap ethereal membutuhkan mata yang sangat tajam. Bahkan paragon dari 4 sekte abadi yang telah dia lawan sebelumnya tidak memiliki metode seperti itu. Suzimo melirik ke samping dan melihat seorang pria berjubah hitam berdiri di udara tidak jauh. Itu adalah orang yang bertarung melawan Tang Ziyi sebelumnya. Fang Xuan juga bergidik dan mundur setengah langkah dengan ekspresi gelap, meletakkan tangan di belakang punggungnya. Sebagai monster yang menjelma dari dunia bawah, ia mengembangkan teknik kultivasi misterius, teknik pernapasan gajah surgawi, dan tak terkalahkan. Setiap kali dia menyerang, dia memiliki kekuatan gajah surgawi dan bisa menghancurkan dunia dan menghancurkan bintang. Jika teknik kultivasi ini dibudidayakan hingga batasnya, ia bahkan dapat memperoleh kekuatan ribuan gajah surgawi dan tak terkalahkan di darat, menekan semua makhluk hidup. Fakta bahwa dia bisa selamat dari 4 dari 9 kesengsaraan surgawi dan naik dengan tubuh yang tidak bisa dihancurkan adalah bukti betapa kuatnya dia. Bahkan setelah naik ke dunia atas, tidak ada pembudidaya dari alam kultivasi yang sama yang cocok dengannya dalam pertempuran jarak dekat atau pertempuran fisik, apalagi di dunia bawah. Selama bentrokan dengan Suzimo sebelumnya, tak satu pun dari mereka menggunakan kidarah, itu adalah pertarungan fisik murni. Namun, dia dirugikan. Telapak tangan di belakang punggungnya sedikit bergetar dan merasakan sakit yang tajam. Dia harus mengedarkan kidarahnya secara diam-diam untuk mengatasi rasa sakit dan menyembuhkan luka tersembunyi di telapak tangannya. Fang Xuan berpikir sejenak dan menyadari bahwa dia mungkin bukan tandingan Suzimo bahkan jika dia menggunakan kidarahnya. Bahkan jika dia bisa menang dengan fenomena Bloodline-nya, akan sulit baginya untuk menekan Suzimo dalam waktu singkat. Lebih jauh lagi, fenomena Bloodline-nya adalah salah satu kartu truf terbesarnya dan dia tidak boleh menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Kartu trufnya disiapkan untuk Yunting. Pada pemikiran itu, Fang Xuan tiba di samping Suzimo dalam sekejap. Fisik orang ini sangat kuat. Aku akan melawannya secara langsung saat kamu menyerang dari belakang. Di sisi lain, Pak Tuage baru saja tiba ketika dia mendengar transmisi suara Fang Xuan. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, Fang Xuan sudah menyerang. Ledakan, ledakan. Fang Xuan menyalurkan kidarahnya dan suara tsunami bergema dari tubuhnya. Darah tsunami. Dipenuhi dengan kidarah, tubuh Fang Xuan mengembang dengan cepat dan terus naik. Dalam sekejap mata, dia tumbuh menjadi raksasa kecil setinggi 30 kaki. Ledakan, ledakan, ledakan. Fang Xuan mengayunkan tubuhnya yang besar dan mengeluarkan ledakan keras dengan setiap langkah yang dia ambil di udara. Dipenuhi dengan aura buas, dia menyerbu seperti gajah dewa. Tuduhan gajah surgawi adalah yang paling menakutkan. Di darat, tidak ada makhluk hidup yang bisa menghentikannya. Suzimo memandang Fang Xuan yang menyerbu tanpa rasa takut dengan tatapan membara. Kakinya menginjak tanah dan lututnya didorong ke depan. Seluruh tubuhnya diregangkan seperti kuda yang berlari. Itu adalah gerakan membunuh dari mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness.
Khawatir bahwa garis keturunan Green Lotus True Body-nya akan terungkap, Suzimo tidak menggunakan ki darahnya. Meski begitu, aura gerakan itu sama sekali tidak lemah. Yang mulia abadi, sekarang saatnya. Fang Xuan mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya dan menggeram. Tanpa ragu, Patua Ge berjalan maju secara naluriah dan membuat segel Dharma dengan kedua tangan, menghantamkannya ke punggung Suzimo. Tepat ketika Fang Xuan dan Suzimo hendak bertabrakan, kilatan menyeramkan melintas di mata Fang Xuan saat dia tiba-tiba menyebarkan ki darahnya dan berhenti di jalurnya. Tubuh Fang Xuan layu dengan cepat seperti kulit kempes dan kembali normal. Dia tidak memilih untuk melawan Suzimo secara langsung. Sebaliknya, dia tiba-tiba berhenti dan mundur. Suzimo sedikit tercengang. Saat itu, serangan Patua Ge turun. Suzimo mendengus dingin. Tanpa berpikir atau berbalik, seluruh lengannya tiba-tiba menjadi lemas seperti belalai gajah dewa dan terlempar ke belakang. Perubahan itu sangat mendadak tanpa peringatan apapun. Awalnya, Fang Xuan dan Patua Ge adalah orang-orang yang bergabung untuk menghentikan Suzimo. Dengan mundurnya Fang Xuan yang tiba-tiba, Patua Ge adalah satu-satunya yang tersisa menghadap Suzimo. Patua Ge ingin menghindar dan mundur tetapi sudah terlambat. Matanya melebar saat dia melihat Fang Xuan yang pergi. Awalnya, matanya dipenuhi dengan kejutan, keraguan, dan kebingungan. Pada akhirnya, semuanya diambil alih oleh kemarahan. Patua Ge hanya mengatakan satu kata sebelum segel Dharma yang dia buat dengan kedua tangannya dihancurkan oleh lengan Suzimo. Segera setelah itu, lengan itu mencambuk kepala Patua Ge dan menghancurkannya. Roh esensinya dihancurkan dan dia mati di tempat. Meskipun esens spirit Patua Ge juga berada di ranah Earth Essence, dia tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan skill rahasia esens spirit. Ada banyak pembudidaya yang hadir, tetapi ada kurang dari 2 yang bisa menahan gerakan Suzimo. Suzimo mengerutkan kening dan dengan cepat mengerti bahwa dia telah digunakan sebagai senjata. Namun, itu tidak banyak mempengaruhinya. Tidak masalah jika dia membunuh immortal yang diagungkan dari Yan Yang Immortal Kingdom. Namun, sifat jahat Fang Xuan membuatnya waspada. Orang ini sulit untuk dihadapi. Hehe, terima kasih. Sesampainya di samping Patua Ge, Fang Xuan melepas tas penyimpanannya dan menyimpannya. Dia tersenyum sinis pada Suzimo dan terus maju. Sebagai monster yang menjelma dari dunia bawah yang telah naik melalui 4 dari 9 kesengsaraan surgawi, dia sombong dan tidak akan tunduk pada orang lain dengan mudah. Selanjutnya, Patua Ge hanya seorang pelayan pangeran. Jauh di lubuk hatinya, lelaki tua itu memiliki sikap merendahkan dan tidak pernah menganggap serius Fang Xuan. Meskipun Fang Xuan hormat di permukaan, dia sudah tidak senang secara internal. Namun, tidak peduli seberapa berani dia, tidak seperti Suzimo, dia tidak akan berani membunuh immortal yang dimuliakan di depan semua orang. Itulah alasan untuk adegan sebelumnya. Baginya, lelaki tua ini sudah menjadi beban dan tidak berguna. Meninggalkannya, Fang Xuan santai dan mengejar Yunting. Babak 1990, Void Cruising Sword. Penerjemah, Lege. Dari rencana Fang Xuan sebelumnya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah rubah tua yang licik. Dia tidak hanya berkomplot melawan Patua Ge, dia bahkan menjadikan Suzimo sebagai senjatanya. Sambil menyingkirkan masalahnya, dia dengan bersih menghindari implikasi apapun. Bahkan jika dia kembali ke kerajaan abadi Yan Yang, dia tidak akan dihukum. Setelah sedikit penundaan, Suzimo mengepakkan sayapnya dan terus melaju ke arah jimat giok. Pada saat itu, semakin banyak kacang pecah dan berubah menjadi makhluk hidup yang kuat. Menjelang akhir, hampir semuanya adalah dewa hitam kelas 9 atau bahkan prajurit dunia lain abadi bumi. Seekor binatang laut besar melayang dan membuka mulutnya, hampir melahap seluruh aula. Suzimo tidak menghindar atau menghindar dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, menyerbu. Meneguk. Binatang laut itu melahap Suzimo dalam suapan besar. Suzimo tidak berhenti di jalurnya. Sebaliknya, dia menyerang lebih ganas, ingin menembus tubuh besar binatang laut itu. Pada saat itu, Yunting jauh di depan orang lain. Suzimo tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan pada binatang laut ini. Uff, uff, uff. Serangkaian suara datang dari perut binatang laut itu. Cahaya keemasan melesat dari kepala binatang laut itu, menembus dada dan organnya. Menjelang akhir tugasnya, kekuatan Suzimo juga berkurang. Untungnya,
Dia berada di dalam tubuh binatang laut dan disembunyikan oleh kerangka raksasanya. Suzimo menyalurkan ki darahnya tanpa khawatir ketahuan dan mengungkap rahasia tubuh sejati teratai hijau. Ledakan. Menyalurkan ki darahnya, Suzimo melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan sekali lagi dan melewati binatang laut seperti kilat. Suzimo menyusul Fang Xuan lagi dan mengejar Yunting yang berada di depan. Fang Xuan mengutuk secara internal. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan ketika dia melihat itu. Di bawah kekuatan surgawi mengubah kacang menjadi tentara, paragon sejati dan monster yang menjelma di antara para pembudidaya sudah menonjol. Pada saat itu, paragon secara kasar dibagi menjadi beberapa kelompok. Tepat di depan adalah Pangeran Yunting dari Kerajaan Abadi Sisuan. Tubuhnya kuat dan setiap pukulan dan tendangan membawa ujung yang sangat tajam. Hampir tidak ada tentara dunia lain yang bisa menghalangi jalannya. Tentu saja, saat para prajurit dunia lain semakin kuat, kecepatannya juga melambat. Kedua adalah Suzimo. Metode Suzimo bahkan lebih kejam dan ganas. Dia menyerang ke depan tanpa mengurangi kecepatannya dan jarak antara dia dan Yunting berkurang. Ketiga adalah Fang Xuan dan Tang Ziyi. Keduanya memiliki metode yang berbeda dan menunjukkan kekuatan suci yang berbeda. Kekuatan Fang Xuan tangguh dan ganas sementara teknik gerakan Tang Ziyi ilusi dan tidak dapat diprediksi. Posisi Fang Xuan sedikit di depan sementara Tang Ziyi sedikit di belakang. Paragon dari 4 sekte abadi berada di kelompok keempat. Meskipun mereka berempat berada di belakang Suzimo, Yunting dan yang lainnya, perbedaannya tidak terlalu besar, mereka hampir tepat di belakang Tang Ziyi. Di belakang ada beberapa pembudidaya terbaik. Jumlahnya tidak banyak, hanya belasan. Mereka tersebar dan bertempur satu per satu. Meskipun orang-orang itu juga berada di udara, sudah sangat beruntung jika mereka bisa melarikan diri hidup-hidup, apalagi menerobos penghalang para prajurit dunia lain. Konsumsi esens ki sudah sangat menakutkan hanya dengan terbang di udara, apalagi bertarung melawan tentara dunia lain di udara. Kecuali mereka benar-benar inkarnasi monster tingkat atas, tidak mungkin mereka bisa melewatinya. Ada banyak pembudidaya yang memasuki makam kaisar tetapi hanya sedikit yang benar-benar menonjol. Beberapa pembudidaya yang tajam sudah mulai mundur, bersiap untuk melarikan diri dari aula ketika mereka melihat situasinya buruk. Namun, ada tentara dunia lain yang tak terhitung jumlahnya dan hampir tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri. Yunting semakin dekat dan lebih dekat ke jimat giok, dia kurang dari 200 kaki jauhnya. Selama dia melewati 200 kaki itu, dia akan bisa mencapai cahaya jimat giok. Jarak itu hanya beberapa napas baginya. Jimat giok berada dalam jangkauan. Akhirnya, senyum tersungging di bibir Yunting. Dia berbalik tanpa menghentikan langkahnya. Melirik Suzimo di belakangnya, dia mengangkat satu jari dengan puas dan melambaikannya dengan lembut di depannya. Suzimo cerdas dan langsung mengerti apa arti tindakan itu. Yunting berkata, "Aku yang nomor satu, kamu tidak bisa mengalahkanku." Ekspresi Suzimo tenang dan dia mempertahankan kecepatannya. Namun, tatapan mengejek melintas di matanya. Pada saat yang sama, Yunting tiba-tiba mendengar suara melengking, seolah-olah ada senjata tajam yang menusuk dan langsung tiba. Yunting terkejut. Sebelum serangan itu benar-benar turun, dia merasakan sakit yang tajam di punggungnya. Ini berarti orang yang menyerang jauh lebih kuat darinya. Tanpa ragu, sosok Yunting bergoyang dan tiba-tiba menjadi kabur. Sosoknya memudar seolah-olah dia telah melarikan diri ke kehampaan yang tidak diketahui dan tidak lagi berada di dunia ini. Void Cruising Sword. Bahkan di seluruh dunia atas, keterampilan rahasia gerakan itu adalah salah satu teknik gerakan teratas dan telah menyentuh Dao dan teknik luar angkasa. Kecuali jika sangat berbahaya, Yunting tidak akan melepaskan Void Cruising Sword. Sebuah tombak tulang yang tajam meleset. Yunting berbalik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat siapa yang menyerang. Jika mereka yang mereka temui sebelumnya bisa disebut tentara dunia lain, orang di depan mereka ini pasti bisa disebut jenderal dunia lain. Orang itu tidak memiliki kepala dan mengendarai derek. Memegang tombak tulang, dia diselimuti oleh aura jahat yang kaya yang hampir berwujud. Jenderal dunia lain ini sudah berada di ranah esensi bumi level 7. Ini sudah bisa dianggap sebagai Earth Immortal tingkat tinggi. Meskipun jenderal dunia lain ini tidak memiliki roh esensi dan tidak dapat melepaskan kekuatan suci dan keterampilan rahasia,
kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya sudah cukup untuk membunuh Yunting. Bahkan dengan harga diri Yunting, dia harus menghadapinya dengan sepenuh hati dan tidak berani gegabah. Ini adalah penghalang terakhir. Selama dia bisa menembus penghalang jenderal dunia lain, dia akan bisa mencapai area yang diselimuti oleh cahaya jimat giok. Dengan penundaan itu, Su Zimo sudah menyusul. Dari sudut matanya, Yunting melihat bahwa di depan Su Zimo, ada juga jenderal dunia lain immortal bumi tingkat tinggi. Selanjutnya, ada dua dari mereka dan mereka memblokirnya secara segitiga. Yunting menghela nafas lega. Tidak mungkin Su Zimo bisa menyerang dalam waktu singkat dengan jenderal dunia lain yang begitu menakutkan menghalanginya. Namun segera, Yunting menyadari ada sesuatu yang salah. Meskipun ada dua jenderal dunia lain yang menakutkan menghalangi jalan di depan, kecepatan Su Zimo tidak menunjukkan tanda-tanda menurun dan sangat cepat. Ini buruk. Itu teknik gerakannya. Meskipun Yunting tidak menyaksikannya secara pribadi, dia mendengar beberapa kultivator menyebutkannya sebelumnya. Menurut para pembudidaya itu, Su Zimo mengandalkan teknik gerakan aneh yang hampir seperti teleportasi untuk menyeberangi danau dan memetik Seven Glow Immortal Ginseng. Memang, saat Su Zimo hendak bertabrakan dengan pedang dua jenderal dunia lain, sosoknya tiba-tiba melintas. Ketika dia muncul kembali, Su Zimo telah meninggalkan dua jenderal dunia lain. 9 naga sejati berkedip. Jalan di depan mulus tanpa hambatan. Su Zimo berbalik dan menatap Yunting yang tidak jauh darinya dengan senyuman palsu. Demikian pula, dia mengulurkan jari dan melambaikannya di depannya. Anda, Yunting sangat marah. Sampai titik kultivasinya ini, dia tidak pernah mengalami provokasi dan penghinaan seperti itu. Haha, Su Zimo tertawa terbahak-bahak dan berbalik untuk pergi. Bab 1991, Superposisi Spasial. Penerjemah, Lege. Sayap di belakang Su Zimo mengepak dan dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, memasuki radius cahaya jimat giok dalam sekejap mata. Para prajurit dunia lain yang mengejar tampaknya telah merasakan sesuatu dan sangat waspada terhadap cahaya yang dipancarkan oleh jimat giok. Mereka berhenti di jalur mereka dan bubar. Jimat giok tepat di depannya. Sampai sekarang, Su Zimo tidak tahu rahasia apa yang dimiliki oleh jimat giok itu. Namun, untuk 3 kerajaan abadi, 4 sekte abadi dan sekte dan faksi yang tak terhitung jumlahnya dari daratan cakrawala surgawi berduyun-duyun ke sana, jimat giok ini jelas tidak sederhana. Tanda seru. Tanpa ragu, Su Zimo naik ke udara dengan cepat dan meraih jimat giok tinggi di atas. Selama dia bisa mendapatkan jimat giok, itu berarti dia memiliki keuntungan. Baik itu untuk melawan atau mundur, dia bisa mengambil inisiatif. Selanjutnya, dia tidak lagi harus takut pada prajurit dunia lain dengan jimat giok di tangannya. Su Zimo sangat cepat dan mengulurkan telapak tangannya. Saat dia hendak mengambil jimat batu giok, aura yang sangat dingin dan mematikan meledak dari belakangnya. Sinar pedang merobek udara dengan kecepatan yang mencengangkan dan menebas ke arah lengan Su Zimo yang terentang. Niat membunuh itu terlalu menakutkan. Pada saat itu, Su Zimo merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es dan anggota tubuhnya menjadi dingin. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah tubuh sejati teratai hijau dan ki darahnya kuat, niat membunuh itu akan membekukan garis keturunannya. Niat membunuhnya begitu kuat sehingga bahkan seni pedang pembunuh langit dan bumi yang dia kembangkan tidak dapat dibandingkan dengan itu. Mungkinkah? Sebuah pikiran melintas di benak Su Zimo. Sekarang dia dihadapkan dengan musuh yang kuat dan situasinya kritis, dia tidak berani terganggu atau berpikir terlalu banyak. Pedang ki itu benar-benar menakjubkan. Itu tajam, seolah-olah itu bisa memutuskan segalanya di dunia, menembus kehampaan dan menghancurkan segalanya. Meskipun tubuh sejati teratai hijau bisa menghadapi harta karun Dharma tingkat hitam bawaan, dia tidak bisa bertahan melawan serangan pedang itu. Su Zimo hampir bisa memprediksi bahwa jika dia terus meraih jimat giok, seluruh telapak tangannya akan terputus oleh pedang ki bahkan sebelum dia bisa menyentuhnya. Ini Yunting. Tanpa berbalik, Su Zimo sudah menebak siapa yang menyerang. Yunting adalah satu-satunya yang bisa melepaskan ki pedang yang begitu menakutkan. Su Zimo melepaskan True Dragon Nine Flashes dan melewati rintangan tentara dunia lain terlebih dahulu, tapi Yunting juga tidak lemah. Mengabaikan konsumsi Essence Ki, dia melepaskan Void Crossing Sword terus-menerus untuk membebaskan diri dari belitan jenderal dunia lain dan menyerbu tepat setelahnya.
Yunting bertekad untuk mendapatkan jimat giok itu dan dia tidak akan membiarkan siapapun meletakkan tangannya di atasnya. Oleh karena itu, dia tidak menahan sama sekali ketika dia menghentikan Suzimo kali ini dan melepaskan ki pedang pembunuh manusia. Sebelum ini, meskipun Yunting melepaskan ki pedang yang tajam dan dapat mengiris logam dan batu giok, itu hanyalah ki pedang paling biasa yang pernah ia kembangkan. Pedang pembunuh manusia ki jauh lebih menakutkan dari itu. Ekspresi Suzimo tenang dan matanya tidak bergerak. Dia telah mengalami terlalu banyak situasi seperti ini dan itu tidak banyak. Dia menarik telapak tangannya dan sosoknya melintas, menghilang dari tempat. Di ranah esensi hitam level 9, Suzimo sudah bisa melepaskan True Dragon Flash 3 kali dalam waktu singkat. Ini adalah kilatan keduanya. Ketika Suzimo muncul kembali, dia sudah berada di belakang Yunting. Tanpa ragu, Suzimo mengangkat telapak tangannya dan menamparkan bagian atas kepala Yunting. Kali ini, Suzimo juga tidak menahan diri dan melepaskan Great Chaos Essence Palm. Telapak tangannya yang halus dan lembut mengembang seketika, seolah-olah telah berubah menjadi batu giling raksasa, menekan Yunting. Auranya mengejutkan dan sangat kuat sehingga udara meledak dengan ledakan keras. Dia tidak hanya menghindari ki pedang Yunting, dia bahkan membalikkan situasi dan melakukan serangan balik. Perubahan ini sangat mendadak. Suzimo turun di belakang Yunting tanpa peringatan dan yang terakhir tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berbalik, apalagi melarikan diri. Waktu yang tepat. Alih-alih panik, Yunting berteriak dan ki darahnya melonjak marah. Tiba-tiba, rambut hitam Yunting berdiri tegak dan melesat ke langit seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan aura yang sangat tajam. Luar biasa. Ketika dia melihat itu, Suzimo memuji dari lubuk hatinya yang terdalam. Meskipun Yunting belum tua, kultivasinya dalam dao pedang terlalu dalam. Dia sudah menggabungkan pedang dao ke setiap bagian tubuhnya dan bahkan mengolahnya sampai ke ujung rambutnya. Bahkan rambutnya adalah senjata pembunuh yang sangat tajam, bahkan senjata suci dan harta dharma tidak dapat dibandingkan dengan itu. Rambut panjang Yunting berdiri tegak, menyerupai pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. The Great Chaos Essence Palm turun dan bertabrakan dengan rambut panjang Yunting dengan ledakan keras. Meskipun rambutnya terlihat lembut, ketajamannya menakutkan dan ingin menembus batu giling raksasa di atas kepalanya. Berderak, berderak, batu kilangan itu hancur dan berputar, menabrak rambut panjang Yunting dengan suara yang memekakkan telinga. Dentang, dentang, sebagian dari rambut hitam Yunting patah dan suara tali busur yang putus bisa terdengar. Pada saat yang sama, Suzimo merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya. Rambutnya yang panjang seperti pedang dan menghancurkan Great Chaos Essence Palm. Bahkan Suzimo tercengang oleh gerakan Yunting. Rambut panjang Yunting patah dan Great Chaos Essence Palm menghilang pada saat yang sama. Suzimo tidak melanjutkan pertempuran dan sosoknya muncul sekali lagi. Kilatan ketiga. Kali ini, ketika Suzimo muncul kembali, dia sudah berada di samping jimat giok. Jimat giok berada dalam jangkauan. Mengingat metode yang ditampilkan oleh Yunting, akan sulit untuk mengamankan kemenangan dalam waktu singkat. Yunting benar-benar lawan yang paling merepotkan dan kuat yang dia temui sejak dia naik ke dunia atas. Jika dia terus bertarung, akan mudah untuk perubahan lain terjadi ketika Fang Xuan dan yang lainnya menyusul. Pada pemikiran itu, Suzimo membuat keputusan cepat untuk mundur dan mendapatkan jimat gioknya terlebih dahulu. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan jimat giok denganku. Saat Suzimo mengulurkan tangan, suara Yunting terdengar di telinganya. Suzimo mengabaikan ancaman Yunting. Tidak peduli seberapa cepat yang terakhir, dia tidak bisa dibandingkan dengan True Dragon Nine Flashes. Suzimo mengulurkan tangan dan ekspresinya sedikit berubah. Dia ketinggalan. Jimat batu giok berada tepat di depannya tetapi genggamannya meleset. Jimat giok itu masih ada di sana tanpa bergerak tetapi Suzimo tidak berhasil meraihnya. Seolah-olah ada lapisan ruang antara telapak tangannya dan jimat giok. Superposisi spasial. Suzimo mengerutkan kening. Meskipun superposisi spasial hanyalah kekuatan suci yang lebih rendah, itu sangat misterius dan sulit untuk dipahami. Kekuatan surgawi ruang dan waktu sangat sulit untuk dipahami. Setelah dipahami dan dilepaskan, mereka memang akan sangat kuat dan mengejutkan. Kekuatan surgawi yang berhubungan dengan waktu seperti Time Like a Saber selalu menjadi salah satu gerakan membunuh terkuat Suzimo.
Meskipun superposisi spasial yang dirilis oleh Yunting sebelumnya tidak mematikan, itu menciptakan lapisan ruang antara Suzimo dan jimat giok, menyebabkan genggamannya meleset. Dengan satu gerakan itu, Yunting sudah tiba di hadapan Suzimo. Jimat giok tepat di depan mereka. Namun, jika Suzimo ingin mendapatkan jimat giok itu, dia harus melewati Yunting. Itu sama untuk Yunting. Babak 1992, berjuang. Penerjemah, Lege. Orang ini sangat kuat. Suzimo menatap Yunting yang tidak jauh dan bergumam dalam hati. Setelah naik ke dunia atas, selain Tang Ziyi, Yunting adalah satu-satunya yang bisa membuatnya melepaskan True Dragon Nine Flashes 3 kali berturut-turut tanpa hasil. Lebih jauh lagi, Suzimo merasa bahwa bahkan jika dia bisa melepaskan kilatan keempat, dia tidak akan bisa menekan orang ini. Ini adalah lawan yang sangat kuat yang bahkan bisa mengancamnya. Tanda seru. Sejak dia mulai berkultivasi, tidak banyak kultivator yang bisa membuatnya merasa terancam. Di daratan Tianhuang, hanya ada beberapa orang. Lebih penting lagi, ada hubungan khusus antara dia dan Pangeran Yunting ini. Sebelumnya, ketika Yunting melepaskan ki pedang yang menakutkan itu, sebuah tebakan melintas di benaknya. Namun, situasinya kritis dan dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya untuk memikirkannya. Sekarang, Suzimo semakin yakin dengan tebakannya saat dia melihat Yunting yang memancarkan aura tajam. Sepertinya kamu sudah menebaknya. Yunting tertawa. Suzimo bertanya, seni pedang pembunuh manusia. Ada kemungkinan besar bahwa hanya seni pedang pembunuh manusia yang bisa memiliki niat membunuh yang mengerikan yang bahkan lebih kuat dari seni pedang pembunuh langit dan bumi. Betul sekali. Yunting tidak menyembunyikan apapun dan berkata terus terang, saya mengolah seni pedang pembunuh manusia sementara Anda mengembangkan seni pedang pembunuh surga. Sudah lama ada rumor bahwa Heaven and Earth Slaying Sword Arts tertinggal di dunia bawah. Memikirkan bahwa orang yang mengolah Heaven Slaying Sword Art akan naik ke dunia atas dan bahkan menabrakku. Ini adalah kehendak surga. Ini adalah kesempatan. Yunting bersemangat dan kata-katanya mengungkapkan kepercayaan diri yang luar biasa. 3 seni pedang besar telah dipisahkan selama bertahun-tahun. Bahkan surga ingin menggabungkan mereka menjadi satu lagi. Seni pedang pembunuh surga telah muncul. Jika tidak ada yang salah, Earth Slaying Sword Art akan segera muncul juga. Saya akan mencari seni pedang pembunuh bumi setelah saya merebut seni pedang pembunuh surga Anda. Pada saat itu, ketika 3 seni pedang besar menyatu, aku, Yunting, akan menjadi pedang nomor 1 di daratan Cakrawala Surgawi, domain abadi 9 Cakrawala dan bahkan seluruh dunia surgawi. Di masa depan, saya akan menuju ke dunia pedang dan menantang semua ahli pedang Dao di sana. Aku, Yunting, akan menggunakan pedangku untuk mengalahkan semua ahli di dunia dan berkuasa selamanya. Dengan setiap kata yang Yunting katakan, ketajaman tubuhnya akan menjadi lebih tajam dan auranya akan menguat. Yunting mengumpulkan kekuatan. Meskipun setiap kalimat yang dia katakan sepertinya dia bergumam pada dirinya sendiri, dia sebenarnya mengumpulkan momentum untuk dirinya sendiri dan memberikan tekanan pada Suzimo. Ekspresi Suzimo berubah muram. Sudah lama sejak dia bertemu lawan yang begitu menakutkan dan kuat. Orang terakhir yang memberinya tekanan seperti itu adalah Biksu Daming. Memang benar bahwa itu adalah kehendak surga untuk ingin menggabungkan 3 seni pedang besar menjadi satu. Tiba-tiba, Suzimo tersenyum dan berkata perlahan, namun, ini mungkin bukan kesempatanmu. Niat Yunting untuk menggabungkan 3 seni pedang hebat dibagikan kepada Suzimo. Yunting memelototi Suzimo dan mengangguk sambil tersenyum. Kau benar, kami memiliki pemikiran yang sama. Oleh karena itu, bahkan jika kita tidak bertarung untuk jimat giok, kita pasti akan bertarung. Tatapannya setajam pedang dan kilatan di matanya bahkan bisa menyebabkan seseorang merasakan sakit yang tajam. Jika bukan karena fakta bahwa Suzimo memiliki Divine Stone Illumination dan Nether Glow dan mengolah 2 teknik visual, dia tidak akan mampu menatap tatapan Yunting. Namun, Suzimo tahu betul bahwa jika dia menghindari tatapan Yunting, yang terakhir pasti akan menyerang dengan serangan paling ganas mengingat indranya. Itu adalah teror Yunting. Di sisi lain, penilaian Yunting terhadap Suzimo juga meningkat. Jika itu orang lain, mereka tidak akan mampu menahan tatapannya. Memikirkan bahwa orang yang telah naik dari dunia bawah ini dapat menatap matanya tanpa dirugikan. Meskipun mereka berdua hanya berhadapan di permukaan,
mereka sebenarnya sedang menguji air. Sedikit fluktuasi atau pernapasan atau denyut nadi yang tidak normal akan menghasilkan pertempuran yang mengejutkan. Kedua belah pihak saling mengamati, dengan hati-hati mencari celah. Di antara tentara dunia lain, Fang Xuan dan yang lainnya masih maju dengan sekuat tenaga. Ketika Fang Xuan dan yang lainnya tiba, sesuatu yang lain pasti akan terjadi. Tidak ada banyak waktu tersisa untuk mereka berdua. Sangat bagus. Yunting adalah orang pertama yang berbicara dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu memang lawan yang baik dan layak untuk kekuatan penuhku." Saat dia mengatakan itu, pupil Yunting mengerut seperti jarum. Setelah itu, dua lampu pedang yang sangat tajam meledak dengan aura dingin. Kedua lampu pedang melesat menembus kehampaan dan bahkan mengeluarkan dengungan pedang. Tanpa menyaksikan secara pribadi, akan sulit untuk membayangkan bahwa cahaya pedang yang mengerikan seperti itu dilepaskan dari mata. Teknik visual, mata pedang jiwa beku. Kedua lampu pedang meledak dan kekosongan di sekitarnya tampak membeku saat suhu turun. Su Zimo menyalurkan roh esensinya tanpa menahan diri dan melepaskan Illumination dan Nether Glow. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Illumination Eye dilepaskan secara normal dan melepaskan sinar cahaya menyilaukan yang mengarah ke dua sinar pedang. Namun, tidak ada reaksi dari Nether Glow Eye. Ketika kesadaran roh Su Zimo memasuki mata kirinya, itu tidak menimbulkan riak, seolah-olah telah mengalami beberapa halangan. Sebelumnya di Pulau Tunggal, Nether Glowstone menyerap sejumlah besar kekuatan kegelapan dan sulit bagi Su Zimo untuk mengaktifkannya dengan kekuatan roh esensinya saat ini. Tentu saja, kekuatan itu tidak hilang dan disembunyikan di Nether Glowstone sepanjang waktu. Jika dirilis suatu hari, itu akan menciptakan pemandangan yang sangat menakutkan. Ledakan. Kedua cahaya pedang itu bertabrakan dengan sinar cahaya yang menyala-nyala dan es mencair, tetapi mereka terlahir kembali tak lama kemudian. Jika Illumination dan Nether Glow dirilis pada saat yang sama, mereka pasti akan lebih unggul dari Frost Soul Sword Eye. Namun, pada saat itu, hanya ada Illumination Eye. Dalam bentrokan teknik visual ini, Su Zimo dirugikan. Lapisan es terbentuk di tubuhnya dengan cepat dengan maksud yang mengerikan. Ledakan. Yunting tiba-tiba menyerang dan melintasi kekosongan, tiba seketika dengan pukulan. Su Zimo baru saja diselimuti es dan gerakannya sedikit terpengaruh saat Yunting menyerang. Bukaan atau peluang apapun tidak akan terlewatkan dalam pertarungan antara inkarnasi monster teratas. Semua momentum yang Yunting kumpulkan sebelumnya dikumpulkan pada pukulan itu. Itu sangat deras dan tak terhentikan. Bahkan, Su Zimo merasa tercekik. Sebelum pukulan itu tiba, pipinya sudah kesakitan karena angin. Dia terlalu kuat. Terhadap pukulan itu, Su Zimo tidak punya tempat untuk menghindar. Dia meninju terbalik, seolah-olah segel raksasa terbentuk, ke arah tinju Yunting. Bang! Tinju bertabrakan dan suara daging dan tulang bergema. Kekuatan mereka berdua dilepaskan sepenuhnya dalam pukulan itu. Mereka berdua seimbang dalam hal fisik. Tapi segera, Su Zimo merasakan sakit yang tajam di tinjunya. Pedang Dao Yunting telah dikultivasikan ke setiap bagian tubuhnya. Alisnya, rambut dan bahkan rambut di tubuhnya adalah senjata pembunuh yang tajam. Terlepas dari ledakan kekuatan fisiknya, pukulan Yunting juga tajam. Meskipun ketajaman pedang Dao tidak bisa menembus pertahanan tubuh sejati teratai hijau, itu menyengat Su Zimo. Bab 1993, Perubahan. Penerjemah, Lege. Kedua belah pihak bergidik dari bentrokan dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Ekspresi Su Zimo tidak berubah. Dia memanfaatkan momen ketika mereka berdua bertarung untuk mengubah langkahnya di saat terakhir, mengubah tinjunya menjadi telapak tangan. The Great Chaos Essence Palm dibentuk dan dihancurkan menuju Yunting. Saat Su Zimo mengubah langkahnya, Yunting juga mengubah langkahnya. Dia menutup dua jari dan menyulap jari pedang, mengubah tinjunya menjadi pedang. Keduanya memiliki chemistry yang aneh dan menunjukkan bakat tempur yang tak tertandingi, tidak mau melepaskan kesempatan apapun. Tanda seru. The Great Chaos Essence Palm tebal dan kokoh dengan kekuatan luar biasa. Jari pedangnya tajam dan bisa mengiris logam dan batu giok. Telapak tangan dan pedang bertabrakan dengan ledakan keras lainnya. Retakan, 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 retakan muncul di batu giling raksasa yang dibentuk oleh Great Chaos Essence Palm. Ketajaman yang dilepaskan oleh jari pedang Yunting juga hancur berkeping-keping.
Keduanya bergoyang sedikit sebelum mundur dengan cepat untuk menjauhkan diri sehingga mereka bisa menyelesaikan kekuatan yang melonjak ke dalam tubuh mereka. Meskipun pertarungan antara mereka berdua tampak singkat, itu hampir mencapai puncak kekuatan immortal hitam kelas 9. Su Zimo sedikit mengernyit. Sejak tubuh sejati teratai hijau tumbuh ke kelas 9, tidak ada yang bisa bertahan melawan kekuatan tubuh-tubuh sejati teratai hijau bahkan jika dia tidak menggunakan ki darah. Baik itu teladan dari 4 sekte abadi atau Fang Xuan sebelumnya, mereka lebih lemah. Yunting adalah satu-satunya yang bisa melawan Green Lotus True Body secara langsung tanpa dirugikan. Sejak Su Zimo naik ke dunia atas, tubuh sejati teratai hijau telah berkembang pesat. Dia mengolah tabu mistik klasik seperti Prajna Nirvana Sutra dan telah berkultivasi ke puncak grade 9 setelah menyerap harta paling banyak seperti Sal Tree Leaf dan Seven Glow Immortal Ginseng. Dia hanya selangkah lagi untuk maju ke kelas 10. Meski begitu, tubuh sejati teratai hijau tidak bisa menang. Dalam hal kekuatan, fisik Yunting tidak lebih lemah darinya. Dalam pertempuran, Yunting juga menunjukkan bakat dan teknik yang sangat menakutkan. Yunting baru berusia 200 tahun dan terlalu muda. Potensinya tidak terbatas. Sampai titik kultivasinya ini, Su Zimo sudah berusia lebih dari 2000 tahun. Sementara Su Zimo merenung, Yunting bahkan lebih terkejut. Awalnya, Yunting berpikir bahwa Su Zimo berspesialisasi dalam seni pedang pembunuh surga dan teknik gerakan. Namun, dia tidak menyangka bahwa akan ada seseorang di dunia atas yang bisa bertahan melawan kekuatan fisiknya. Sejak dia lahir, sebuah fenomena menemaninya. Untuk membantunya meredam tubuhnya, ayahnya telah mencari harta dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengolah 10 teknik budidaya tempering tubuh tingkat atas. Ketika dia berusia 100 tahun, dia menggabungkan 10 teknik kultivasi penempaan tubuh dengan seni pedang pembunuh manusia dan mengalami transformasi lengkap, mencapai penguasaan yang lebih besar dari tubuh dan garis keturunannya. Bahkan Dewa Bumi biasa tidak bisa bertahan melawan jari pedangnya. Yunting tidak menyangka bahwa seseorang dari alam kultivasi yang sama bisa menandinginya. Bagus bagus bagus. Yunting mengangguk berulang kali dengan ekspresi senang. Niat pedang di matanya meningkat dan terbakar. Aura Su Zimo juga terus meningkat dengan niat bertarung yang melonjak dan tatapan yang membara. Tak satu pun dari mereka akan mundur melawan lawan yang begitu langka. Penampilan Yunting juga memicu kebanggaan Su Zimo. Pertarungan. Hampir pada saat yang sama, mereka berdua berteriak dan sosok mereka bergoyang saat mereka bertabrakan sekali lagi. Bang, 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 dentang, dentang, tinju, telapak tangan, cakar, kaki, bahu, siku, lutut, dan setiap bagian lain dari tubuhnya Su Zimo dapat melepaskan gerakan membunuh yang sangat mengerikan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Setiap serangan tunggal disertai dengan niat membunuh yang kuat. Metode-metode itu digabungkan dengan mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness dan teknik bertarung dari Azure Dragon untuk membentuk teknik bertarung yang cocok untuk tubuh sejati teratai hijau dan memiliki kekuatan yang mengejutkan. Yunting juga tidak lemah. Jari-jarinya, rambut, lengan bajunya, tinjunya dan setiap gerakannya bisa melepaskan ujung yang tajam. Tidak peduli seberapa ganas serangan Su Zimo, dia bisa menyelesaikannya. Keduanya bertarung dalam pertempuran jarak dekat dan bertarung dengan kecepatan. Hampir tidak mungkin untuk membedakan sosok mereka karena suara tabrakan dapat terdengar terus-menerus. Pertarungan jarak dekat adalah yang paling berbahaya. Namun, mereka berdua bertarung dengan sengit dan dalam lusinan napas, mereka telah bertukar ratusan pukulan. Tak satu pun dari mereka bisa menang dan itu adalah jalan buntu. Bang! Keduanya bentrok sekali lagi sebelum mundur dan bernapas perlahan. Pada saat itu mengungkapkan betapa menakutkan stamina mereka. Tak satu pun dari mereka mengeluarkan terlalu banyak energi setelah pertarungan, keduanya hanya memiliki napas yang berat dan wajah yang sedikit kemerahan. Kamu seharusnya bangga bisa bertahan melawan begitu banyak gerakanku. Yunting mengangkat kepalanya sedikit. Gunakan seni pedang pembunuh surga. Biarkan saya melihat level apa yang telah Anda kembangkan. Petik 2. Baiklah, sesuai keinginanmu. Su Zimo mencibir, aku ingin melihat seberapa kuat seni pedang pembunuh manusia yang legendaris untuk menduduki peringkat teratas dari 3 seni pedang hebat. Saat dia mengatakan itu, Su Zimo menyalurkan roh esensinya dan menyulap seni pedang dengan tangan kirinya. Auranya berubah dan dia memancarkan niat membunuh yang dingin.
Langit di atas aula dipenuhi dengan bintang tetapi pada saat itu, mereka kehilangan lintasan dan berada dalam kekacauan. Yunting melihat bintang-bintang di cakrawala dan bergumam, ketika niat membunuh surga dilepaskan, bintang-bintang bergeser keluar dari keselarasan. Tidak buruk, tidak buruk. Saat dia mengatakan itu, Yunting mengangkat telapak tangannya perlahan. Bola cahaya pedang mengembun di telapak tangannya. Jika telapak tangannya mewakili dunia, cahaya pedang itu mirip dengan menghancurkan seluruh dunia. Niat membunuh Yunting meningkat. Ini adalah seni pedang pembunuh manusia. Mata Suzimo bersinar terang. Memang, dia merasakan aura gemetar dari cahaya pedang yang sepertinya bisa menghancurkan dunia. Yunting sedikit mengangguk. Memang, ini adalah seni pedang pembunuh manusia. Namun, ini bukan puncak kekuatannya. Petik 2. Jantung Suzimo berdetak kencang. Meskipun itu bukan manifestasi terkuat dari seni pedang pembunuh manusia, dia sudah merasakan ancaman dan gentar. Yunting berhenti sejenak sebelum mengganti topik. Dia terkekeh dan berkata dengan percaya diri, namun, itu cukup untuk berurusan dengan seni pedang pembunuh surgamu. Apakah begitu? Tatapan Suzimo semakin intensif saat dia melepaskan Heaven's Flying Sword Art dengan sekuat tenaga. Suzimo melambaikan jari pedangnya dan seketika, 108.000 ki pedang dimuntahkan dari ujung jarinya. Mereka padat dan menyala-nyala, menutupi langit. Tangannya yang lain kosong sepanjang waktu, siap. Jika Heaven's Flying Sword Art tidak bisa mengalahkannya, dia akan memadatkan jari pedangnya dan melepaskan Earth's Flying Sword Art. Yunting membalik telapak tangannya dan mengirim cahaya pedang di telapak tangannya juga. Dibandingkan dengan 108.000 Heaven's Flying Sword Ki milik Suzimo, cahaya pedang tampak jauh lebih lemah. Namun, itu dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Begitu cahaya pedang meledak, itu pasti akan mengguncang bumi. Tepat saat dua seni pedang hebat akan bertabrakan, sebuah perubahan terjadi. Di sisi lain, sosok hitam menyerang Suzimo dengan kecepatan kilat dan aura pembunuh. Sosok itu datang dari sisi Suzimo dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu mendekat dengan cepat dan meninju ke arah pelipis Suzimo. Itu sangat ganas dan udara robek dengan suara mendengung. Waktu orang ini sempurna. Ini adalah saat di mana Suzimo tidak punya waktu atau energi untuk menghadapi keadaan tak terduga lainnya setelah menyerang. Pangeran Yunting, biarkan aku membantumu membunuh anak ini. Penyusup itu tertawa dengan senyum jahat yang tersembunyi dalam kegelapan. Fang Xuan dari Kerajaan Abadi Yan Yang. Bab 1994, Pemahaman Diam-Diam. Penerjemah, Lege. Suzimo dan Yunting sedang bertarung dan tak satu pun dari mereka berani terganggu saat mereka memberikan segalanya. Tak satu pun dari mereka memperhatikan bahwa Fang Xuan telah keluar dari pengepungan tentara dunia lain. Fang Xuan brilian dan kuat. Dia pasti bisa dianggap sebagai monster teratas yang menjelma di antara Dewa Hitam dan bahkan bisa bertarung melawan Suzimo atau Yunting. Bahkan dalam pertarungan langsung, dia mungkin tidak kalah dari mereka berdua. Namun, Fang Xuan licik dan licik. Dalam situasi kacau dan rumit ini, dia pasti tidak akan memilih untuk melawan Suzimo sendirian. Tanda seru. Cara terbaik adalah bergabung dengan Yunting. Yunting memiliki status bangsawan. Terlepas dari kekuatannya, sebagai seorang pangeran, dia mungkin memiliki kartu truf lain yang tak terduga. Jika dia bergabung dengan Yunting untuk menyingkirkan Suzimo, sisanya tidak akan menjadi ancaman. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan jimat giok pada akhirnya, manfaat berteman dengan Yunting tidak akan terbayangkan. Sebagai seseorang yang telah naik dari dunia yang lebih rendah, dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk mengubah nasibnya dan bahkan bisa menggunakan cara yang tidak bermoral. Oleh karena itu, serangan Fang Xuan kali ini menggelegar dan tidak memberi Suzimo kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun persepsi roh Suzimo memperingatkannya terlebih dahulu, tekanan dan ancaman yang diberikan Yunting kepadanya terlalu besar. Situasi saat ini setara dengan dia bertarung 1 lawan 2. Selanjutnya, keduanya adalah ahli tingkat atas dari ranah Black Essence. Tekanan pada Suzimo meningkat secara eksponensial. Sudah lama sejak dia dipaksa ke dalam situasi berbahaya seperti itu oleh seorang kultivator dari alam kultivasi yang sama. Jika Suzimo melepaskan semua kartu trufnya, dia secara alami akan dapat menetralisir serangan mereka. Namun, tubuh sejati teratai hijau miliknya tidak akan bisa tetap tersembunyi. Selama dia menggunakan ki darahnya,
Pangeran Yunting pasti akan mengenalinya mengingat pengalaman yang terakhir. Tapi sekarang situasinya kritis, dia pasti akan terluka parah jika dia tidak menggunakan ki darahnya atau bahkan fenomena Bloodline-nya. Su Zimo tidak punya jalan keluar. Seketika, pikiran yang tak terhitung melintas di benaknya. Setelah itu, tatapan tegas melintas di matanya saat dia bersiap untuk menyerang dengan kekuatan penuhnya. Saat itu, perubahan terjadi dalam situasi. Kemunculan Fang Xuan yang tiba-tiba tidak hanya mengejutkan Su Zimo, bahkan Yunting sedikit terkejut. Segera, ekspresi Yunting marah dan niat membunuh melintas di matanya. Dia terlalu bangga dan meremehkan untuk bergabung dengan orang lain. Jarang bertemu lawan seperti Su Zimo. Jika dia ingin menang, dia akan melakukannya secara terbuka. Selanjutnya, Fang Xuan tidak bergabung dengannya, itu adalah penyergapan. Bahkan, Yunting merasa sedang dimanfaatkan. Mengingat harga dirinya, dia pasti tidak akan membiarkan Su Zimo mati di depannya seperti ini. Dalam sekejap, Yunting melirik Su Zimo dan kesadaran rohnya bergerak. Cahaya pedang pembunuh manusia yang akan bertabrakan dengan pedang pembunuh surga Ki tiba-tiba menghilang ke dalam esensi Ki dan menyebar di aula. Yunting menarik kembali serangannya pada saat terakhir. Dalam perkelahian, jika satu pihak tiba-tiba berhenti dan pihak lain tidak atau tidak bisa berhenti tepat waktu, itu sama saja dengan bunuh diri. Pilihan itu terlalu berisiko. Itu setara dengan Yunting mengekspos dirinya ke 108.000 Heaven Slaying Sword Ki. Saat Yunting menyebarkan cahaya pedang pembunuh manusia, tangannya yang lain menyulap seni pedang dengan niat membunuh yang dingin dan menebas ke arah Fang Xuan. Pedang pembunuh manusia Ki meledak dan ditujukan ke Fang Xuan. Ketika Fang Xuan memperhatikan itu, dia terkejut dan marah, mengutuk secara internal sebagai orang gila. Dia telah merencanakan dan menyimpulkan kemungkinan perubahan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak menyangka Yunting membuat pilihan seperti itu. Di sisi lain, perubahan gerakan Yunting juga mengejutkan Su Zimo. Awalnya, dia dikelilingi oleh dua ahli top dan berada dalam situasi berbahaya. Tapi sekarang, situasinya terbalik karena pilihan Yunting. Sebaliknya, dia memiliki peluang untuk menjadi pemenang terbesar. Selama dia tidak berhenti, bahkan jika 108.000 Heaven Slaying Sword Ki tidak bisa membunuh Yunting, mereka bisa melukainya dengan parah. Pada saat yang sama, Yunting telah menyerang Fang Xuan dan melepaskan ki pedang pembunuh manusia. Jika Su Zimo berbalik untuk berurusan dengan Fang Xuan, ada kemungkinan besar dia akan melukai Fang Xuan. Dengan itu, dia bisa menyingkirkan dua lawan dan ancaman terbesarnya. Su Zimo bahkan tidak melihat ke samping Fang Xuan. Dia hanya menatap Yunting dalam-dalam dan kesadaran rohnya bergerak. Dia memilih untuk berhenti juga dan menyebarkan 108.000 Heaven Slaying Sword Ki. Yunting sombong dan berhenti karena itu. Su Zimo adalah orang yang lurus dan tidak akan memukul seseorang ketika mereka jatuh. Keduanya memiliki kepribadian dan latar belakang yang berbeda dan belum pernah bertemu sebelumnya. Sebelumnya, mereka masih bertarung dengan sengit. Namun, pada saat ini, mereka memiliki pemahaman diam-diam yang aneh. Awalnya, Su Zimo bersiap untuk menyingkat seni pedang pembunuh bumi dengan telapak tangannya yang kosong. Namun, pada saat itu, niat membunuhnya terpicu. Fang Xuan ini terlalu jahat. Itu seperti ular beludak yang bersembunyi di kegelapan, tidak pernah tahu kapan itu akan muncul dan memberikan pukulan fatal. Seketika, Su Zimo menyalurkan kesadaran rohnya dan kabut abu-abu di telapak tangannya melonjak, membentuk pedang yang memancarkan aura gemetar. Kekuatan surgawi yang lebih besar, waktu seperti pedang. Terhadap pukulan Fang Xuan, Su Zimo tidak menghindar atau menghindari dan menebas Time Saber secara terbalik. Dalam sekejap mata, situasi berubah dan Fang Xuan dikelilingi oleh dua inkarnasi monster, Su Zimo dan Yunting. Memang, Fang Xuan lebih cepat. Namun, bahkan jika dia bisa mengenai kepala Su Zimo, akan sulit baginya untuk melarikan diri dari pedang pembunuh Ki di belakangnya. Fang Xuan tidak punya nyali untuk menggunakan nyawanya sebagai gantinya. Dia telah naik melalui 4 dari 9 kesengsaraan surgawi dan belum ingin mati. Seketika, Fang Xuan hanya bisa mundur. Saat itu, Time Saber menebas. Meskipun pedang abu-abu itu aneh, Fang Xuan tidak merasakan banyak ancaman. Selanjutnya, dibandingkan dengan pedang pembunuh Ki di sisi lain, pedang abu-abu tampak lebih biasa. Sebagian besar energi Fang Xuan dihabiskan untuk berurusan dengan pedang pembunuh manusia Ki.
Dia mengambil napas dalam-dalam dan memadatkan setidaknya selusin kekuatan surgawi yang lebih rendah di depannya, kebanyakan dari mereka kekuatan surgawi defensif. Di sisi lain, dia melambaikan lengan bajunya saat dia mundur menuju Time Saber. Bang! Pedang itu dihancurkan olehnya dengan mudah dan lengan bajunya tidak rusak sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Fakta bahwa dia mampu menetralkan pedang abu-abu dengan mudah malah membuat Fang Xuan khawatir. Namun, sudah terlambat. Kekuatan waktu sudah melonjak ke dalam tubuhnya. Awalnya, Fang Xuanyan hanya sedikit lebih dari 10.000 tahun. Untuk Black Immortal dengan umur 100.000 tahun, dia dianggap muda. Namun, umurnya berkurang 60.000 tahun setelah dia ditebas oleh Time Saber. Di dunia yang lebih rendah, Time Saber dapat memutuskan umur 30.000 tahun dengan satu tebasan. Di dunia atas, ketika dilepaskan dengan Heaven and Earth Essence Key, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial dan satu tebasan dapat memutuskan umur 60.000 tahun. Awalnya, Fang Xuan hanyalah seorang pemuda berjubah hitam. Dalam sekejap mata, dia melewatkan puncaknya dan sekarang berusia lebih dari 70.000 tahun. Fang Xuan tidak salah. Memang, Time Saber tidak bisa mengancam nyawanya. Namun, dampak kehilangan umur 60.000 tahun terlalu besar baginya. Sulit untuk menerima perbedaan dan kehilangan waktu dalam waktu singkat. Lebih jauh lagi, sekarang Fang Xuan berusia lebih dari 70.000 tahun, dalam hal fisik, ki darah, roh esensi, dan tubuh, dia telah melewatkan puncaknya dan sekarang menurun. Bab 1995, Kematian Fang Xuan. Penerjemah, Lege. Meskipun tebasan Suzimo tidak berhasil membunuh Fang Xuan secara langsung, dampaknya terhadapnya terlalu besar. Sosok Fang Xuan sedikit bergoyang dan untuk sesaat, banyak celah muncul di lusinan kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia yang terkondensasi di depannya. Karena Time Saber, 60.000 tahun masa hidupnya menghilang dan roh esensinya berfluktuasi dengan hebat. Sudah luar biasa bahwa kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia tidak menghilang di tempat, itu juga bukti kontrol menakutkan Fang Xuan. Bahkan jika dia terkena Time Saber, dia bisa segera tenang dan mencoba yang terbaik untuk beradaptasi dengan tubuhnya saat ini. Tanda seru. Jika itu hanya Time Saber, tentu saja itu tidak akan menjadi ancaman bagi Fang Xuan. Namun, saat umur Fang Xuan menurun, pedang pembunuh manusia Qi turun. Lusinan kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia di depan Fang Xuan hancur satu demi satu dan tidak bisa bertahan melawan kekuatan membunuh dari pedang pembunuh manusia Qi. Jika Fang Xuan tidak dipukul oleh Time Saber, dia tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan setelah memadatkan lusinan kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia. Namun, roh esensinya tidak stabil setelah dipukul oleh Time Saber dan kelemahan muncul dalam lusinan kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia. Ditambah dengan fakta bahwa pedang pembunuh manusia Qi terlalu menakutkan dan niat membunuh berada pada batasnya, lusinan kekuatan suci dan keterampilan rahasia ditembus olehnya dengan mudah. Ketajaman pedang pembunuh manusia Qi melonjak ke arah Fang Xuan, ingin mengirisnya. Pada saat hidup dan mati itu, Fang Xuan meraung dengan ekspresi mengancam dan menebas dengan lengan kirinya menggunakan tangan kanannya. Golok tangan Fang Xuan juga sangat tajam dan memotong lengan kirinya dalam satu gerakan. Darah segar menyembur keluar dan melayang di udara tanpa menghilang. Tidak semudah itu membunuhku. Fang Xuan menggeram dan menyalurkan roh esensinya, melepaskan keterampilan rahasia dari teknik pernapasan gajah surgawi dengan mengorbankan satu lengan. Bang! Lengan yang terputus meledak dan banyak daging dan tulang berkumpul di depan Fang Xuan, membentuk gading gajah berwarna darah dengan bau darah yang menyengat. Di bawah kendali Fang Xuan, gading gajah menabrak pedang pembunuh manusia Qi. Dentang. Itu adalah bentrokan ketajaman. Suara yang menusuk telinga bergema, seolah-olah logam bertabrakan. Retakan. Retakan muncul di gading gajah berwarna darah dan setelah jeda singkat, itu hancur. Meskipun pedang pembunuh manusia Qi telah memudar secara signifikan, itu masih memancarkan niat membunuh yang mengerikan yang cukup untuk membunuh Black Immortal. Bahkan lengan dan keterampilan rahasia Fang Xuan yang terputus tidak bisa bertahan melawan satu pedang pembunuh manusia Qi. Namun, penundaan tunggal itu memberi Fang Xuan nafas yang langka. Astaga! Fang Xuan menyalurkan garis keturunannya dan suara tsunami bergema dari tubuhnya. Segera setelah itu,
seekor gajah dewa raksasa muncul di belakang Fang Xuan dan mengayunkan belalainya, mengaum ke langit. Di kedua sisi belalai gajah dewa ada 6 gading putih raksasa yang halus seperti batu giok dan tajam. Itu adalah fenomena Bloodland Fang Xuan, 6 gading Divine Elephant. Salah satu kekuatan surgawi bawaan yang Su Zimo kembangkan berasal dari 6 gading Divine Elephant. Seolah merasakan ancaman juga, gajah dewa mengayunkan belalainya dan mencambuk ke arah cahaya pedang yang masuk. Cahaya pedang itu tajam dan membelah belalai gajah dewa menjadi 2. Pedang pembunuh manusia Ki terlalu ganas. Itu menembus lusinan kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia Fang Xuan, menghancurkan keterampilan rahasia yang diringkas oleh lengannya yang terputus dan bahkan menghancurkan fenomena garis darahnya. Tentu saja, setelah bertabrakan dengan fenomena Bloodland, pedang pembunuh manusia Ki juga menghilang. Mencengkeram lengannya yang patah, Fang Xuan mundur dan menjauhkan diri dari Su Zimo dan Yunting dengan cepat. Dia sangat gembira dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan karena selamat dari bencana. Ini adalah serangan gabungan dari Su Zimo dan Yunting. Fang Xuan bangga bisa melarikan diri dari gerakan membunuh mereka dan bertahan hidup. Selain Fang Xuan, mungkin tidak ada orang lain di makam kaisar yang bisa bertahan melawan 2 gerakan pembunuhan sebelumnya. Hahaha. Fang Xuan tertawa liar dan berteriak, "Aku sudah mengatakan bahwa kalian tidak bisa membunuhku." Meskipun dia kehilangan lengan kali ini, dia tidak mengalami kemunduran setelah pertempuran ini. Sebaliknya, dia mengerti lebih banyak. Ini adalah pengalaman di ambang hidup dan mati yang sangat sulit untuk ditiru. Begitu dia kembali ke Yan Yang Immortal Kingdom, dia pasti akan maju ke ranah Earth Essence dan menjadi Earth Immortal. Pada saat itu, umurnya akan meningkat menjadi 200.000 tahun dan hilangnya 60.000 tahun tidak akan berarti apa-apa. Dewa Bumi bisa menumbuhkan kembali anggota badan yang terputus sehingga lengannya yang terputus bisa tumbuh kembali. Sikat dengan hidup dan mati ini adalah pengalaman dan cobaan langka baginya. Selama dia bisa keluar hidup-hidup, kekuatan tempurnya akan meningkat secara signifikan. Ini adalah penjelmaan monster sejati. Selama mereka bisa bertahan dalam ujian hidup dan mati, mereka bisa tumbuh dengan cepat. Su Zimo melirik Fang Xuan dengan acuh tak acuh dan meratap dalam hati. Jika orang ini pergi, dia pasti akan menjadi musuh yang kuat dan bencana besar. Namun, dia berada di depan musuh besar saat ini dan tidak bisa membagi dirinya menjadi 2 untuk mengejar Fang Xuan. Itu kecuali dia bermaksud membiarkan Yunting memiliki jimat giok. Yunting juga tahu itu. Dia memandang Fang Xuan dan tersenyum lembut, berteriak, "Kamu cukup mampu untuk bertahan melawan pedang pembunuh manusia Ki. Aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Enyahlah." Hehe, Fang Xuan mencibir, "Saya akan mengingat kebaikan kehilangan lengan dan umur saya hari ini. Jika kita bertemu di masa depan, aku pasti akan berterima kasih kepada kalian dengan benar." Setelah mengatakan itu, Fang Xuan bersiap untuk pergi. Dia telah kehilangan lengan dan umurnya berkurang. Untuk menghilangkan pedang pembunuh manusia Ki sebelumnya, dia hampir menggunakan semua kartu trufnya dan tidak bisa lagi bertarung untuk jimat giok. Saat ini, hal terpenting baginya adalah melarikan diri selagi dia masih memiliki kekuatan untuk melakukannya. Saat dia berbalik, kilatan dingin melintas. Cepat, itu terlalu cepat. Tidak ada waktu untuk bereaksi sama sekali. Fang Xuan merasa tenggorokannya menjadi dingin. Segera setelah itu, cairan hangat dan lengket disemprotkan terus-menerus dengan warna merah. Itu adalah darahnya. Dengan ekspresi ngeri, Fang Xuan mengulurkan tangan dengan panik dan mencengkeram luka di tenggorokannya. Namun, darah terus mengalir melalui jari-jarinya dan tidak bisa dihentikan. Tenggorokannya hampir putus oleh beberapa senjata tajam. Tidak jauh di depan Fang Xuan, sesosok ungu muncul. Tang Ziyi tanpa ekspresi saat dia melambaikan tangannya dengan lembut. Darah menetes dari kukunya yang tajam dan menjadi bersih sekali lagi. Anda, krik, krik. Fang Xuan menunjuk Tang Ziyi dengan ekspresi marah, seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia hanya bisa mengeluarkan suara aneh. "Kamu tidak bisa pergi." Tang Ziyi menjentikkan kukunya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kelima kuku itu ditarik perlahan seolah-olah tidak pernah muncul. Jari-jarinya ramping seperti bawang hijau dan tangannya yang seperti batu giok ramping, tidak terlihat seperti tangan yang bisa membunuh. Bro, Fang Xuan ingin berbicara lagi. Namun, saat dia membuka mulutnya, darah mulai mengalir dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun.
Kemarahan di mata Fang Xuan berangsur-angsur berubah menjadi ketakutan. Dia bisa dengan jelas merasakan hilangnya nyawa di tubuhnya yang tidak bisa dihentikan atau dibalik. Dia menyadari bahwa dia tidak akan bertahan hidup. Bahkan jika roh esensinya bisa meninggalkan tubuhnya, itu tidak akan bertahan lama. Rasa marah yang kuat melonjak di hatinya. Dia berhasil bertahan dari serangan gabungan Su Zimo dan Yunting. Untuk berpikir bahwa dia tidak bisa menghindari serangan fatal terakhir itu.